Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baik, pada hari ini kita akan membahas soal mengenai himpunan bagian. Nah, nanti juga akan dibahas tentang himpunan kuasa, himpunan yang sama, dan himpunan yang ekuivalen. Nah, sebelum melihat video ini, ada baiknya untuk mendownload dan membaca terlebih dahulu handout atau ringkasan materi yang ada di deskripsi video ini. Jadi linknya ada di sana, silahkan dibuka. Dimulai dari nomor 1, manakah yang benar dari pernyataan berikut? Nah, di sini ada pernyataan A dan B, mana yang benar, mana yang benar. Yang A kita lihat, di sini ada anggota himpunan 1, 2, dan 3. Di sini dinyatakan sebagai himpunan bagian dari 1 dan 2. Benarkah pernyataan ini? Nah, salah ya. Pernyataannya salah. Karena apa? Karena 3 ini tidak ada di dalam sini. Nah, jadi 1, 2, dan 3 ini bukan himpunan bagian dari 1 dan 2. Karena 3 tidak ada di ruas kanan ini. Nah, salah ya. Kemudian yang B, benar atau salah pernyataan ini? Nah, tentu benar ya. Benar. Kenapa? Karena A, B, dan C ini ada di dalam ruas kanan ini. Kan ruas kanan A, B, C, dan D. Nah, sedangkan A, B, C ini ada di dalam sini. Nah, maka A, B, C ini himpunan bagian dari A, B, C, dan D. Nah, maka B ini pernyataan yang benar. Nomor 2, soalnya tuliskan semua himpunan bagian dari A dengan anggota A 1 dan 2. Nah, bagaimana kita menuliskan himpunan bagiannya? Di sini kita diminta menuliskan semua himpunan bagiannya. Nah, kita tuliskan dulu yang pertama, yaitu himpunan kosong. Nah, himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Kemudian yang anggotanya 1, ya 1. Kemudian himpunan 2. Nah, anggotanya kan 1, 2. Kemudian yang anggotanya 2. Anggotanya 2 ya, 1 dan 2. Nah, sudah selesai belum? Sudah ya, kan anggotanya 2. Nah, ini anggotanya 2 di sini. Sudah maksimal. Berarti himpunan bagiannya ya ini ada berapa? Ada 4. Nah, berarti kita kan diminta tuliskan semua himpunan semua himpunan bagian. Nah, ini himpunan bagiannya ya 1, 2, 3, 4. Dah selesai. Gitu ya. Lanjut ke nomor 3. Soalnya, jika E anggotanya X dengan X lebih besar dari 1 dan kurang dari 6, dan X anggota bilangan bulat. Nah, di antara himpunan di bawah ini, manakah yang merupakan himpunan bagian dari E? Apakah A ataukah B? Nah, kita tulis dulu. Himpunan E ini anggotanya jika dinyatakan dengan cara mendaftar bagaimana? E sama dengan anggotanya berapa saja? Nah, di antara 1 dan 6 ya. Berarti 1 dan 6-nya nggak termasuk ya. Berarti berapa? Bilangan bulat ya. 2, 3, 4, 5. 6-nya tidak termasuk. Nah, ini anggota E, 2, 3, 4, dan 5. Nah, dari A dan B ini, manakah yang merupakan himpunan bagian dari E ini? Yang mana? Nah, yang B ya. Nah, yang B. Kenapa yang B? Karena 3, 4, dan 5 ini ada di sini, ada di dalam E. Maaf, yang ini ada di dalam E, 3, 4, dan 5. Sedangkan yang A ini
ada angka 1 di sini yang dia tidak ada di dalam E. Mana di sini E? E kan mulai dari 2. Nah, satunya tidak termasuk di E. Berarti A ini bukan himpunan bagian dari E. Nah, yang himpunan bagian E adalah yang B ini. Nah, seperti itu. Sekarang kita masuk ke nomor 4. Tentukan banyaknya himpunan bagian dari B yang anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita pakai rumus saja ya. Ini soal yang mudah kalau kita tahu rumusnya. Rumus mencari jumlah himpunan bagian itu seperti apa? 2 pangkat N. Dengan N-nya itu apa? N-nya itu ya ini. Banyaknya anggota suatu himpunan. Nah, di sini himpunan B. Berapa ini banyaknya? 1, 2, 3, dan 4. Ya, berarti ada 4. Nah, anggotanya ada 4. Berarti himpunan bagiannya berapa? Ya, tinggal 2 pangkat 4. Berapa? 2 pangkat 4. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Berapa ini? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Nah, sudah selesai. Banyaknya himpunan bagian dari B ada 16. Nah, rumusnya mudah sekali ya ini. 2 pangkat N. Soal nomor 5. Diketahui A anggotanya faktor dari 4. Nah, tentukan banyaknya himpunan bagian dari A. Nah, faktor dari 4 apa saja? Kita cari dulu. Faktor dari 4 apa? Faktor itu apa? Bilangan yang habis membagi. Berapa saja? 1, ya kan? 4 bagi 1 kan habis ya. 4 bagi 1, 4. Kemudian 2. Nah, 4 dibagi 2 kan habis juga 2, ya kan? 4 bagi 2, 2. Kemudian apa? 3. 3 nggak bisa ya. 4 bagi 3 kan sisa ya. Ada komanya ya. Nah, maka bukan faktor dari 4. Berapa berarti? Nah, 4 itu sendiri. 4 dibagi 4 kan 1, habis. Jadi faktor dari 4 itu 1, 2, dan 4 itu sendiri. Nah, sekarang tentukan banyaknya himpunan bagian dari A. Nah, ini sama dengan soal sebelumnya tadi ya. Pakai rumus saja. Apa rumusnya? 2 pangkat N. Nah, N-nya berapa? N-nya berapa? Ya ini, ada berapa ini anggotanya? Ada 3. Nah, maka 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Nah, banyaknya himpunan bagian A ada 8. Nah, gitu ya. Sekarang kita masuk nomor 6. Diketahui B anggotanya X dengan X lebih dari 2 dan kurang dari 9. Dan X anggota bilangan genap. Tentukan banyaknya himpunan bagian dari himpunan B yang memiliki 3 anggota. Nah, bagaimana kita menyelesaikan ini? Kita tulis dulu anggota B. B anggotanya berapa saja? Di antara 2 dan 9 ya. Dan bilangan genap. Berapa? 4. Nah, mulai dari 4 ya, 2-nya tidak termasuk. 4, 6, 8. Dah sampai sini ya, kan kurang dari 9. Berarti ada 3. Nah, kita bisa menggunakan segitiga Pascal untuk menyelesaikan ini. Nah, bagaimana caranya? Kita buat dulu segitiga Pascal. Nah, seperti ini ya. Bisa dipelajari di handout-nya atau di buku. Nah, ini untuk N sama dengan 1. Ini N sama dengan, ini N sama dengan 0. Ini N sama dengan 1. Ini N sama dengan 2. Kemudian ini untuk N sama dengan 3. Nah, di sini N-nya berapa? N itu kan jumlah banyaknya anggota. Di sini N-nya berapa? Ada 3. Nah, berarti kita pakai yang ini, N sama dengan 3. Nah, di sini kan yang ditanyakan memiliki 3 anggota. Bagaimana cara melihatnya?
Nah, pakai nih. Kalau ini itu anggotanya 0. Kalau ini yang anggotanya 1. Kalau ini yang anggotanya 2. Nah, kalau ini yang anggotanya 3. Ada berapa yang memiliki 3 anggota? Nah, kita lihat ini. Nah, 1. Jadi yang memiliki 3 anggota ada 1. Nah, 1 itu apa? Ya ini. 4, 6, 8. Kalau yang memiliki 2 anggota ada berapa? Ada 3. Nah, yang memiliki 1 anggota ada 3 juga. Dan yang memiliki 0 anggota atau himpunan kosong ada 1. Nah, seperti itu ya. Nanti bisa dibaca lagi di handout-nya tentang segitiga Pascal. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya. Sekarang nomor 7. Jika A bilangan prima kurang dari 9 dan B bilangan asli kurang dari 8, benarkah pernyataan di bawah ini? Nah, pernyataannya 7 anggota A dan A himpunan bagian dari B. Benarkah ini? Kita tulis dulu anggota A. Apa? Bilangan prima kurang dari 9, mulai dari 2 ya. 2, 3, 5, dan 7. Nah, sampai sini ada 4, anggotanya ada 4. Kemudian B, anggotanya berapa? Bilangan asli kurang dari 8, berarti mulai dari 1 ya. Kurang dari 8 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sampai sini ya, kurang dari 8. Nah, benarkah pernyataan ini 7 anggota A? Benarkah 7 anggota A? Benar ya. Nah, di sini ada 7 ya. 7 di sini anggota A. Kemudian, benarkah A himpunan bagian dari B? Benar atau tidak? Nah, benar ya. Kenapa? Karena 2, 3, 5, dan 7 ini ada di dalam B. Mana? 2, 3, 5, dan 7. Semuanya ada di dalam B. Berarti A himpunan bagian dari B. Nah, ini benar. Berarti kedua pernyataan ini benar ya. Nah, seperti itu. Sekarang nomor 8. Tentukan himpunan kuasa dari himpunan A yang anggotanya 1 dan 2. Apa himpunan kuasa itu? Nah, himpunan kuasa itu himpunan dari semua himpunan bagian dari A ini. Nah, berarti kita cari dulu himpunan bagian dari A ini apa saja, semuanya. Nah, kita tuliskan seperti ini ya. Himpunan kuasa dari A itu berarti PA. Nah, ditulis PA, lambangnya seperti ini. Kita tulis seperti ini. Nah, yang pertama himpunan bagian dari A, himpunan kosong ya. Nih, himpunan kosong. Kemudian apalagi? 1 ya kan? 1. Kemudian 2 dan 1, 2. Nah, ini ya, ada 4 ini ya himpunan bagiannya ya. Sudah nggak ada lagi. Jadi himpunan bagian dari A ini ada 4. Nah, ini. Nah, himpunan kuasanya ya seperti ini penulisannya. Jadi himpunan dari semua himpunan bagian dari A. Nah, mudah ya karena di sini anggotanya hanya 2. Kalau anggotanya banyak ya nanti bisa lebih banyak di sini, nggak hanya 4 ini ya. Nah, seperti itu himpunan kuasa. Nomor 9. Dari pasangan himpunan di bawah ini, manakah yang sama? Kita cek dulu dari poin A. Apakah himpunan A dan B ini sama? Nah, seperti yang ada di handout ya, ringkasan materi, himpunan yang sama itu jika anggotanya sama. Jadi jumlahnya sama dan anggotanya juga sama. Tetapi boleh tidak berurutan. Urutannya boleh tidak sama. Nah, di sini kita cek A itu anggotanya 1, 2, dan 3. Kemudian B, A, B, dan C. Banyaknya anggota ini sama ya. Di sini ada 3. Yang B juga ada 3. Tapi apakah anggotanya sama? Tidak ya. Anggotanya tidak sama. Di sini berupa angka. Di A ini berupa angka, sedangkan di B ini berupa huruf. Maka
Ini tidak sama. Nah, kemudian yang poin B kita cek. Himpunan C anggotanya 1, 2, dan 3. Himpunan D anggotanya 3, 2, dan 1. Apakah himpunan C dan D ini sama? Sama. Nah, sama ya. Kenapa? Karena di sini banyaknya anggota sama, ada 3, dan isinya juga sama. Ini berupa angka 1, 2, dan 3. Kemudian yang D juga berupa angka 1, 2, dan 3 walaupun urutannya terbalik. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya, himpunan yang sama itu seperti ini. Yang C dan D ini himpunan yang sama. Kita masuk ke nomor terakhir, nomor 10. Dari pasangan himpunan di bawah ini, manakah yang ekuivalen? Nah, kalau tadi sama, mencari yang sama, di sini mencari yang ekuivalen. Nah, kita cek dulu poin yang A. Himpunan A anggotanya 1, 2, dan 3. Himpunan B anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Apakah ini pasangan himpunan yang ekuivalen? Ekuivalen itu apa? Jadi jumlah atau banyaknya anggota himpunan itu sama. Banyaknya sama walaupun anggotanya berbeda-beda. Di sini anggota A ada 3. 1, 2, dan 3. Kalau B anggotanya ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Maka ini tidak ekuivalen karena jumlah atau banyaknya anggota dari A dan B itu tidak sama. Begitu ya. Kemudian poin yang B, apakah ekuivalen? Kalau C di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Kalau D di sini ada A, B, C, dan D. Nah, banyaknya sama ya. Di sini ada 4. Di sini juga ada 4, maka ini ekuivalen. Nah, mudah ya. Nah, insya Allah. Baik, kita telah membahas 10 soal. Nah, semoga mudah dipahami ya, semoga bisa digunakan untuk belajar. Dan jika masih ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Demikian, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.